Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Fitranda. Kembali saya akan menjelaskan bab jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan pola penalarannya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menuangkan gagasan dalam sebuah karangan ilmu atau tulisan lainnya. Namun paling tidak ada kriteria cara penulisan gagasan itu. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf-paragraf. Dalam setiap paragraf harus dipastikan ada gagasan pokok atau gagasan utama. Sedangkan gagasan lain yang ada di dalam paragraf itu merupakan penjelas. Dalam menuangkan gagasan itu, kita harus memperhatikan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, pengelompokan paragraf didasarkan pada penampakan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf reduktif, paragraf induktif, deduktif-induktif, ineratif, dan menyebar. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf ini adalah paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utama terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif merupakan ciri-ciri paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang dapat berfungsi sebagai penjelas, merupakan pendukung gagasan utama, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Berikutnya adalah paragraf induktif dan deduktif atau campuran. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topik terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kalimat pemunculan kalimat topik, hal ini bukan berarti gagasan utama ada 2. 2 kalimat topik itu hanyalah merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Berikutnya adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf kalimat utama terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Berikutnya adalah ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utama mengejar pada seluruh paragraf atau bersirat pada kalimat-kalimatnya. Yang kedua, berdasarkan gaya ekspansi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya, tergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda. Misalnya, jika komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara objek tanpa bermaksud untuk mengetahui atau mengajak, gagasan itu dapat disampaikan dengan corak eksposisi. Suatu gagasan yang disampaikan dengan maksud untuk meyakinkan orang lain tidak mungkin diungkapkan dengan corak deskripsi. Penulis tentu akan memilih gaya pengungkapan yang paling sesuai, yaitu argumentasi. Baiklah, yang
Contoh-contohnya adalah yang pertama paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengasaan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang ditulis dalam paragraf tersebut. Berikutnya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan suatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf itu dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Berikutnya adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuan dapat mencapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta yang mendukung. Berikutnya adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasa adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dengan meyakinkan, dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Dasar tulisan argumentasi adalah pikiran kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipengaruhi dan dipertanggungjawabkan. Berikutnya yang ketiga, yaitu berdasarkan urutan. Pada umumnya suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu karangan. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup berjalin sangat erat satu sama lain dan terpadu. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan pembicaraan. Dengan kata lain, paragraf pembuka ini mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberi tahu latar belakang permasalahan, tujuan, dan anggapan dasar pengantaran yang baik, dapat mengatakan hati dan memperoleh simpati yang mengugah minat dan gairah orang lain untuk mengetahui lebih banyak. Berikutnya adalah paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi, inilah inti pokok pikiran penulisan dikembangkan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sampai Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cukupin informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan pokok pikiran yang dikemukakan. Berikutnya adalah paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup adalah agar apa yang dituangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam
dibentuk pembicara. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. Paragraf penutup merupakan paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Paragraf ini menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Paragraf ini merupakan upaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapat pandangan baru. Paragraf ini menyajikan simpulan. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.